Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Sodikin dari kelas Tadris IPSB, mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon. NIM saya 2008104040. Di sini saya akan menjalankan tugas UTS, yaitu membuat karya video. Materi yang akan disampaikan oleh saya itu tentang sejarah perkembangan teknologi. Nah, apa itu sejarah teknologi? Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Lalu perkembangan teknologi berarti berpindahnya teknologi dulu ke teknologi yang baru. Jadi dari masa ke masa itu berbeda-beda, dari yang canggih menjadi yang lebih canggih lagi. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Bagaimana tahap awal penemuan teknologi? Teknologi dimulai dari awal munculnya manusia di bumi. Teknologi berkembang secara perlahan melalui hal yang sederhana seperti membuat rimas, senjata buruan, dan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan teknologi di Indonesia? Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia dimulai dari masa kolonial Belanda yang ditandai dengan masuknya perusahaan swasta asing sebagai misi keagamaan dan pendidikan barat. Semua itu merupakan rencana dari pendayagunaan ekonomi. Lalu awal teknologi modern digunakan di Indonesia melalui pabrik gula. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia apa saja? Ada dua, yaitu yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif perkembangan teknologi, yaitu untuk mempermudah atau mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Memungkinkan pembelajaran. Dampak positif perkembangan teknologi, yaitu untuk mempermudah atau mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya seperti di masa pandemi kemarin. Seluruh sistem pendidikan di Indonesia dari jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi itu menggunakan teknologi di masa pandemi kemarin. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Jadi manfaatnya itu antara kita dengan saudara yang jauh di luar kota atau di luar negeri bisa dipermudah untuk mengasih kabar melalui teknologi. Jadi itu keuntungan dampak positifnya teknologi. Selanjutnya ada juga dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Yaitu seseorang akan kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Nah, ini jadi dampak negatifnya adalah kurangnya sosial terhadap masyarakat sekitar kita. Lalu adanya pelanggaran hak cipta, kejahatan internet menyebabkan virus komputer dan pornografi, perjudian, penipuan, serta tayangan kekerasan. Kapan teknologi pertama kali ditemukan? Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat tulisan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Salah satu hal yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada masa ini adalah dari sisi seni. Pada masa ini banyak kesenian-kesenian baru muncul. Lalu bagaimanakah perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad 20? Sebelum abad 20, perkembangan iptek tidaklah terjadi secara cepat. Bahkan di masa tersebut iptek masih terbilang sederhana, di mana penggunaan alat dan teknologi pun masih sederhana.
Salah satu contohnya adalah sistem irigasi subak di Bali, sistem pembuatan bangunan, dan alat tenun tradisional. Teknologi apa yang pertama kali digunakan oleh manusia purba? Yaitu teknologi batu dan teknologi tulang. Peralatan yang pertama digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari bahan batu dan tulang. Teknologi sederhana ini berkembang pada zaman Paleolitikum yang berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Baik, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam. Nah, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan seperti perkembangan teknologi di dunia Islam, terlebih dahulu harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Pertama, perkembangan teknologi pada zaman para nabi. Pada zaman para nabi, perkembangan teknologi sebetulnya sudah ada dan lumayan maju. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kisah-kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan manusia pada zaman nabi. Hal ini dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika bertemu dengan Siti Hawa, yaitu istrinya. Ialah bagaimana membangun sebuah peradaban. Dalam sejarahnya, Nabi Adam kebingungan dalam menemukan api untuk memasak. Namun, dia dapat wahyu dari Allah ketika batu digesekkan dengan batu maka akan menghasilkan api. Ini merupakan sebuah teknologi tentunya. Hal ini menandakan betapa canggihnya teknologi yang ada di dunia sejak zaman dahulu kala. Yang kedua, perkembangan teknologi pada zaman Bani Umayyah. Perkembangan teknologi dalam dunia Islam pada tahun 700-an, ahli ilmu geografi Islam dan navigatornya mempelajari jarum magnet mungkin dari orang Cina. Namun para navigator itulah yang pertama kali menggunakan jarum magnet dan menerapkan di dalam pelayaran. Mereka menemukan kompas dan menguasai penggunanya di dalam pelayaran menuju ke barat. Navigator Eropa bergantung pada juru-juru murni Muslim dan peralatan ketika menjelajahi wilayah-wilayahnya yang tidak dikenal. Gustav Le Bon mengakui bahwa jarum magnet dan kompas betul-betul ditemukan oleh orang Muslim dan orang Cina hanya berperan kecil. Selanjutnya, perkembangan teknologi pada zaman Daulah Abbasiyah Baghdad, Irak. Pada tahun sekitar 765, Fakultas Kedokteran pertama didirikan oleh Jurjis Ibnu Naubakh. Sekitar tahun 990 Masehi, Ibnu Firnas, seorang ilmuwan dari Andalusia, Spanyol, memimpikan bagaimana agar suatu saat manusia bisa terbang bebas di angkasa seperti burung. Dia terinspirasi dari kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia pikir bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa naik ke buruk, yaitu kendaraan Nabi, untuk Isra dan Mi'raj, karena dia hanya manusia biasa, bukan seorang yang mulia seperti Nabi. Ibnu Firnas atau Armen Firman mulai melakukan penelitian, yaitu meneliti gerak aerodinamika, fisika udara, dan anatomi burung dan kelelawar. Sampai pada suatu saat dia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Kemudian dia menaiki menara Masdora, disaksikan oleh ribuan orang di bawahnya. Lalu dia melompat dan melayang terbang sejauh kira-kira 3 km dan mendarat dengan selamat. Ribuan orang ramai bertepuk tangan atas ciptaannya. Sebaiknya pada saat itu masyarakat Eropa masih dalam era kegelapan. Alat terbang Ibnu Firmas inilah yang menginspirasi Ring bersaudara menciptakan pesawat terbang pada awal abad ke-19. Selanjutnya yang keempat, perkembangan teknologi pada zaman Khalifah Al-Maimun Ibnu Harun Al-Rashid.
Sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam pada tahun 813 didirikan oleh Darul Al-Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama yang ada di dunia, yang mana terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium, bintang, dan universitas. Pada tahun 850, ahli kimia Islam menghasilkan kerosin, yaitu minyak tanah murni, melalui penyulingan produk minyak dan gas bumi lebih dari 1000 tahun sebelum Abraham Genser, orang Inggris, mengakui sebagai yang pertama menghasilkan kerosin dan penyaringan aspal. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, perkembangan teknologi pada zaman Islam modern. Pada zaman Islam modern ini, dunia Islam sudah banyak menciptakan teknologi yang canggih dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Mereka sudah mampu memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Selain itu, tidak mau kalah dengan dunia barat, dunia Islam juga mampu menciptakan pesawat terbang yang canggih dan dilihat oleh teknologi perang. Dunia Islam juga sangat canggih. Ini merupakan penyempurnaan dari teknologi masa lampau. Teknologi dunia Islam sudah berkembang dari manusia pertama dan terus mengalami penyempurnaan dari zaman ke zaman. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan teknologi masa lampau. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.